Sikit-sikit orang Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibaratu utun li'ailati. Al-ibaratu utun. 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 Terus li'ailatil mustami'ina. Ragapkeun, nyanyikeun, hatena bari dikir. Yo, ulang lawang, mun ieu mah ngaji ngaji biasa. Meunang seuri, meunang apa ge, dina ulahkeun. Al-ibaratu terus Utun kutun li'ailatil mustami'in. li'ailatil mustamin. Ibarat-ibarat penjelasan-penjelasan, kiasan-kiasan anu disampaikan ku si pembicara anu nyampaikan ilmu tasawuf, menyampaikan thariqat, menyampaikan ajaran-ajaran hati, ajaran-ajaran ruhani adalah kutun makanan ruhani. Dahareun roh. Mangkana sok aya istilah santapan rohani. Nah, saya disebut santapan rohani. Ibarat-ibarat anu disampaikan ku para dai. Dan daina lain dai. Dai umum, dai menyampaikan ilmu tasawuf, ilmu thariqat, ilmu penjelasan wawasan tentang perjalanan ruh ka Gusti Allah. Ibarat-ibarat disampaikan eta jadi makanan untuk semua yang mendengarkannya. Makanan rohani. Kalau istilah kut makanan, kutur makanan roh. Jadi ngaos kieu eta keur masihan tuang roh. Rohna keur dipasihan mam. Sebagian besar orang mamna masih nolakna. Rohna can dipasihan mam, dasar geuring, dasar muriang, teu diobatan, teu dibere mam pisan. Kira-kira tambah parah mah geuringna. Parah. Hatena geuring, rohna geuring, berpenyakit, teu diubahan, tegasna teu boga alat dikir, teu boga ubatna, teu boga ubarna. Dikirna gente atau boga tara dibaca dikirna, tara dikawean. Jeung tara diparaman rohna. Tambah parah teu? Tambah parah. Pantes pusing ieu. Jadi dikir obatna ngawas kieu parabna naon parab roh. Urang aya rohan tante, jadi kira-kira nu hadir di aya rohan tante. Aya nu teu aya rohan saurang we. Moal aya. Mun leumpang tiis teu aya getihan, kira-kira tara ngadaregetan teu. Moal teu aya rohan. Mang Salim, ukurin diri liang bae Mang Salim. Tikahkeunnya jeung saha? Kulo juga naik. Jeung kamana beli singki. Wah, klasek dasar. Ngan dua peuting ku kuring rohna diinjeum daek tantu. Idi. Bu, lantaran daya rohan. Penting terus. Penting. Jadi long penting. Kemudian orang ngarasa aya rohan, hiji lamun ngarasa rohna berpenyakit, ibadah berat, nanaon teh berat, kasayan teh berat. Itu berarti berpenyakit. Kudu diubaran,
obatan nan obatna dikir can boga zikirna nyiar obatna. Kemudian yang diobatan ya dibere emam ya bahasana teh kutirruh kuturruh roh eta kudu diparaban ulah awak gae isuk-isuk ngawudu borang-borang ngawadang sore-sore dahar tina karek dahar ieu nu katilu kali ngomong karek dahar roh mah saminggu sakali maraban roh udah lamun urang ngaku aya rohan kemudian ngaku berpenyakit geura obatan geura bere vitamin bere dahareunana vitaminna ilah ibarat nu kieu penjelasan ilmu ruh ilmu hati ilmu anu ngajelaskeun perjalananna ka Gusti Allah. Karga santai mangga teruskeun ngene ya. Walaisa laka illa ma anta lahu aqilun. Walaisa laka illa ma anta lahu aqilun. Jadi ibarat anu disampaikan, ilmu anu disampaikan, kiasan penjelasan anu disampaikan ieu sadayana bikeun mustamiin, sadaya nu ngadangukeun, tadi sampai jadi dahareunana nu ngadangukeun. Terus kumaha? Ieu anu bicara ka bagian naon? Nu bicara ka bagian anu dahar kumanehanana bae. Anu didahar, anu katarima kumanehanana dibuangkeun maneh eta. Rezeki goreng mah berarti ieu cai tah diinum ku goreng ieu rezeki goreng. Nu disampaikeun mah rezekina jamaah ditambah deui rezekina ge geudeung jeung mam bisi. Ayeuna mam roh ke geudeung mam fisik. Nah, 2 kali untung teu? Untung kunaon rempung atuh. Mana kempre sagala. Rubbama abbaro anil maqami. Rubbama abbaro terus anil maqami man istasrofa alaihi. Terkadang ieunya si penyampai pertama dulunya dia tambah si penyampai itu terkadang yang disampaikannya itu dia belum mengalami tapi baru belajar melakukan. Berhubung pernah mendengar, berhubung pernah melihat dari tulisan, dari kitabnya, kemudian dia sampaikan. Nah, jadi kelas. Si pembicara itu ada si pembicara, dia belum sampai kepada Allah. Belum sampai ke langit, belum sampai ke Jabarut, sampai laut. Dia masih melakukan, masih dalam perjalanan. Kadang-kadang ada orang yang menyampaikan penjelasan-penjelasan, sudah menyampaikan penjelasan-penjelasan, padahal dianya belum sampai, belum melakukan perjalanan ruh kepada Allah, belum selesai. Kadang-kadang. Terus warubbama abbaro anhu, dan kadang juga ada orang yang menyampaikannya man wasala ilaihi, orang yang telah sampai kepada Allah. Jadi orang yang telah sampai kepada Allah, dia mengalahkan nafsunya, kemudian ruh qudsinya, potensi 1 dibuka, naik ke langit, 7 lapis langit sampai Jabarut, sampai laut, selesailah perjalanannya. Itulah baru disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan yang dia saksikan dan ilmu-ilmu yang dia dapatkan kemudian disampaikan.
Jadi ada orang yang menyampaikan pengalaman dirinya dan ilmu yang ada pada dirinya. Ada orang yang pertama yang tadi, orang yang menyampaikannya baru tahu, baru membaca, dan dia ingin sama-sama belajar. Ayo, aku yang menyampaikan karena aku tahu wawasannya. Yuk kita jalannya bareng. Kita maju bareng. Ya, saya ngajak puasa yuk 3 tahun bareng puasa. Oh, paling sedikit 1.000 orang. Direncanakan 10.000 orang puasa 3 tahun sama-sama. Perkirakan sekarang udah hampir 700 orang. Tuh, puasa serentak bareng-bareng maju ke langit, urang naik ka Gusti Allah. Abang tos pulang ka Allah mah ge masih sieun. Emang tos pulang. Anu sieun teh anu henteu tulang, anu embung pulang. Serentak urang maju ke langit, naik ke langit, ruh kudsi. Potensi 1 dibuka, naik. Potensi 2 dibuka, naik di kejabarut. Potensi 3 dibuka, lepaslah. Eta disebut ruhul kudsi. Kumaha tandana, kumaha cirina? Cirian, tandaan sami bae jalmina mah emam yang emam, ngaleueut nya ngaleueut, sami bae. Moal aya terang kecuali Allah war Rasul sareng wal auliyail arifun. Sareng jalmina. Ya, teruskeun. Wa dzalika multabisun illa ala sahibi basirat. Dua orang ini untuk orang umum itu kesaru, ketuker, tak akan ketahuan. Mana ini orang yang menyampaikan ilmu tentang ruh, ini orangnya sudah sampai apa belum? Yang satu lagi ini sampai apa belum ya? Sudah, jangan diteliti, tak akan ada yang tahu. Datu ayat cirian, ayat tandaan. Ayo bareng-bareng baik. Husnudon kan buka-buka baik bos gitu. Buka-buka baturan orang geus. Sudah tak akan ketahuan. Orang yang sudah usul kepada Allah itu tak akan ketahuan. Tak akan ketahuan. Mengapa? Karena gak ada tanda, gak ada ciri di fisik-fisiknya. Yang akan tahu itu illa tadi ala sahibi basirah. Illa ala sahibi basiratin. Yang tahu itu kecuali orang yang sudah sampai kepada Allah dan orang itu mempunyai posisi ruh di hadapan Allah, di hadapan Kanjeng Nabi, atau juga disebut maqamatul arwah. Dia sudah punya derajat, dia sudah punya posisi, dia sudah punya jabatan di hadapan Allah, hadapan Rasul. Maka orang itu akan tahu siapa orang yang sudah sampai, siapa yang belum, yang menyampaikan ilmu dasar. Menyayang enggak, mana orang yang hanya gagahnya saja tapi belum sampai, mana orang yang biasa-biasa tapi telah sampai kepada Allah. Illa ala sahibi basiratin, kecuali orang yang telah sampai kepada Allah. Dan orang itu tak hanya sampai tapi mempunyai posisi, mendapatkan posisi ruhani di hadapan Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Orangnya mah tetap sama. Jadi sudah jangan diteliti sampai apa enggak ya, sampai apa enggak, sudah jangan, tak akan ketahuan. Tak ada ciri, tak ada tanda. Orangnya sama aja, bicaranya sama aja. Yang membedakan itu nanti yang tahu itu orang yang sudah punya posisi di hadapan Allah dan Rasulnya. Ai maqamatil aqtab, orang-orang yang sudah mencapai wali kutub, derajat wali tinggi. Sudah itu, nggak perlu tahu. Orang mah terus lembang bareng dikir terus, dohir jeung batin, puasa itu bareng terus. Ya. Layak bagi lisaliki ayu akbiro anwaridatihi.
Ini untuk kita semua, untuk para salik. Lah yang bagi salik, salik itu kita semua, urang sadaya naon nu keur diajar dikir, keur diajar ngabersihan hati, keur diajar ngabukakeun potensi roh 1, 2, 3 sampai 4 eta ngaranna salik. Orang yang sedang melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Encan leumpang karek mulai ngahirupkeun atuh disatakeun deui. Dedekeun leumpang, pareum deui. Dihirupkeun hatena pareum deui. Hirupkeun deui pareum. Ieu bae terus. Ayo bae. Kita terus. Siapa tahu dengan keseringan disatakeunnya kayak itu, kayak Casper tuh. Salah langsung. Sekarang aja telempang. Langsung nalika leumpang teh sakaligus cus. Terang apa teh Casper. Ayo banyak Casper. Pas film cemen. Gue udah masuk film TV. Burao. Ya, terus. Ayu abdiro anwaridatihi. Bagi orang yang masih melakukan perjalanan, baru melakukan perjalanan, sudah jangan menyampaikan apa yang dialaminya. Jangan. Jadi tong loba omong, kecuali teu paham tanyakeun ka guru. Oh, urang geus dikieu, kieu. Hancur mungkin apa tuh kan? Betus, kalau balon itu betus. Udah dipompa, melendung, dicolok lagi, dibetusan gosoran, karena itu bukan haknya. Jadi kita yang masih belajar, ketika menemukan pengalaman min waro'il hijab yang aneh-aneh atau dikini seperti ini, kemudian seperti ini, sudah tutup mulutnya, jangan diucapkan. Karena apa? Seperti balon tak akan bisa terbang kalau terbangnya bocor. Bagi salik, orang yang masih melakukan perjalanan baru belajar. Jangan itu disampaikan, yang pamer. Nah, ilmu ini mah tak akan kelihatan walaupun pamer juga nggak ada amalnya kecuali syariat, kecuali ilmu syariat. Karena ilmu syariat didohir, ilmu ini mah enggak. Paling pamer ilmu hukum. Waduh hebat kan. Omong hukum kan nggak kelihatan karena ilmu bukan ilmu kesaktian. Nah, ilmu dzikir, ilmu thariqat bukan ilmu kesaktian, lain ilmu kanuragan. Ujuk-ujuk tas diajar dzikir 2 tahun 3 tahun kalayang bisa hiber. Ujuk aja di dieu, ujuk aya di ditu, lain dzikir mah. Dzikir mah semakin tahu diri, semakin tahu siapa kita. Lamun aya ujuk aya di ditu, aya di dieu, aya deui kalau kudu beja ka kuring. Baca ayam di itu, ayam di Mekah, ayam di Madinah. Entah jajah maharna sapi 7. Maharna sapi 7. Lamun ke maharna sapi 7 puasa 5 tahun berturut-turut syaratna terus rumah tangga tapi teu meunang nyampur 5 tahun. Selawatna pendek. Kudu diwirid asal bisi jajah laksana ke 5 tahun kemenang nyampur. Nah, engke bisa kah itu ka dieu. Eta aya wiridana eta mah. Dikir mah lain yang digituan deui dikir. Yang hiber yang tadi tadi mah aya deui hidup. Dinapan hikmah.
Kenapa hikmah? Jadi lamun kami mau puasa 5 tahun, mawa sapi 7. Yang 7 bulan dan mengakibat. Enggak terus. Fa inna dzalika yaqilu amalaha fi qalbihi. Karena kalau masih suluk, kalau masih berjalan, kalau masih belajar, kemudian menyampaikan apa-apa yang dia alaminya, maka yang dia temukan idrok batiniyah, penemuan-penemuan oleh hatinya, oleh ruhaninya itu akan memudar, akan hilang, murangan. Itu sih dia tadi osbalon mah dicolok sok sanajan bocorna leutik murangan, kempes jadina anginan. Jadi moal hibur pinter mah pinter nganti hibur balon mah balon. Untuk hibur kalau kulantaran bocor tuh gitu. Ya. Wa yamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbih. Wa yamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbih. Karena satu, efeknya kalau menceritakan keanehan-keanehan, keadaan-keadaan hatinya ke orang lain, untuk orang yang belum sampai, dia tak akan bisa berlanjut. Tegas namun balonnya bocor, dan itu adalah sebuah kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai jangan cerita tapi itu adalah sebuah kebohongan yang menghalangi dirinya. Jadi tegas nama mual bisa jujur kena. Sadang kedina torikot itu bingkainya satu sidik jujur, dua taslim. Tanpa sidik, tanpa jujur, dan tanpa taslim, sok kana dan dikir na miliaran ge moal bisa moal. Bisa. 1000 tahun ge hirup na moal bisa. Karena gerbangnya enggak dibuka. Lamahan kalah. Iya. La tamuddanna yadaka ilal ahdi minal khalaq. La tamuddanna Yadaka ilal ahdi. Hah? Ilal ahdi minal khalaq. Minal khalaik. Keur ngabagusan akhlak, bikin jalmi untuk orang-orang yang lagi belajar dikir. Untuk orang-orang yang lagi belajar dikir, akhlak ya akhlak. La tamuddanna, jangan ulurkan tanganmu. Tong diasongkeun leungeun teh. Terus Ilal ahdi minal khalaq. jangan kau ulurkan tanganmu untuk menerima pemberian orang lain. Terus Illa antaro kecuali engkau hatimu, perasaanmu menyaksikan annal mu'tiya bihim yang memberi itu bukan dia. Terus maulaka, tapi yang memberikan itu uang, yang memberikan itu makanan, yang memberikan itu rezeki atau kesempatan, itu Allah, Tuhan kita semua. Terus Fa'idha kunta kalinya sakitu lakukan. Ulangi. Jangan kau ulurkan tanganmu, tong diamparkeun beungeun, bikin kanu diajar dikir mah.
entong nampan. Jangan kau ulurkan tanganmu untuk menerima pemberian orang lain, kecuali hatinya ingat bahwa ini bukan orang yang ngasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ingat itu, wah diterima. Kalau belum ingat, gerak tewak. Oh, diajar dikit. Jadi dua-duanya, bukannya boleh menerima, tapi kalau kita tidak ingat ini bukan Allah, kalau nggak ingat Allah yang ngasihnya, orangnya yang ngasih, jangan diterima. Namun diajar dikit. Jangan diulurkan tangan untuk menerima pemberian orang lain, kecuali hati kita ingat bahwa yang memberi rizki ini Allah, baru diterima. Kalau belum ingat, ulah diterima. Namun kena pansarwa bae duitna ge pansarwa beda hareunana kena moe kan kana hati urang. Tah. Poek kena. Namun terus di starter mah mesin ya, mesin udah dihidupin, kematian lagi, mati lagi. Jadi agar supaya tidak mati mesin kita, dan kemudian bisa berjalan sedikit. Nah, ketika di antara caranya, akhlaknya, metodenya, jangan mengulurkan tangan ke siapapun kecuali hati kita ingat Allah lah yang memberinya, baru boleh terima. Tapi kalau belum merasakan ini rezeki dari Allah, jangan diterima. Kalau diterima, matilah mesinmu. Cos deui. Pae deui mesinna. Tuh, jangan kan? Kan? Faida kunta kadalik fahud ma wafaqal ilmu. Fahud ma wafaqal ilmu. Kalau engkau sudah ingat bahwa Allah yang memberinya, maka ambillah sesuai pengetahuan batin. Din sakayang mah wah dirahu kabeh yo. Jaga inget enak ka Allah teh. Ulah sesuai wawasan batin kita. Itu diambil semuanya, tapi diambil secukup ilmu wawasan hati kita. Kadar ilmu kita sana sekian, mudah kan. Lalu bagikan lagi. Itu adanya dikit. Ulah digeluk-geluk baik. Ya, Rubbama istahya al-arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu. Moga-moga aya narikna. Rubbama istahya, kadang-kadang terus kembali. Rubbama istahya al-arifu, Orang-orang yang sudah Allah berikan cahaya marifat ke hatinya melalui rentetan silsilah torikotnya, dia kadang-kadang malu, merasa malu apabila apabila dia meminta kepada Allah tentang hajat-hajatnya. Kalau teh isinin minta teh, orang minta deui. Kontak Allah teh orang malin ngadeket ke diri, kontak Allah teh kontak minta. Sok teh, abehan. Nyali ka nyambung ka Allah teh kulantaran boga kahayang we. Kulantaran boga kahayang, kulantaran boga masalah. Kulantaran boga kabutuhan, lamun boga masalah, boga kahayang, boga minta, sok ngadeket ke Allah.
Urang mah kontak ka Allah nate karena kita punya kebutuhan, karena kita punya permasalahan, karena kita punya keinginan. Justru orang-orang alim, orang-orang yang sudah Allah berikan hatinya cahaya makrifat, orang-orang itu dia malu sekali untuk mengajukan permohonan-permohonannya kepada Allah. Izin. Itu orang-orang yang sudah ada cahaya di hatinya, mengajukan permohonan kepada Allah itu malu sekali. Elatan alasannya coba kalian. Ifaihi bimasyiatihi. Kau merasa malu sama Allah, kan semua juga Allah yang beri. Karena dia sudah merasakan amat sangat cukup apa yang telah Allah berikan. Etalah disebut qanaah. Yang sudah Allah berikan itu ya Allah terima kasih. Urang ingat kamu can. Can buka anu. Betos aya mah teu diingat-ingat. Orang-orang yang sudah dikasih cahaya hatinya, maka ingatnya itu ke apa-apa yang sudah diberikan, dan kemudian mintanya itu malu sama Allah karena dengan ini saja ya Allah belum disyukuri. Izin, malu. Dengan ini saja cukup. Dahar sapoe itu cukup. Hayang ieu, hayang itu. Eta mah nu sangsara ku sorangan. Izin. Minta ya, mengajukan permohonannya yang malu, mintanya yang malu. Tapi di lapangan justru orang seperti ini Allah suburkan. Anu taledor dibere ku Allah, anu teu sopan ka Allah bage dibere, komo anu sopan ka Allah. Tetap ramah ka Allah, bungkus di alim, teu pantes, teu sanggup mawana. Dibikeun wae ku Allah tadi bakal. Karena Allah Maha tahu isi hati kita, tahu kemampuan dan dirinya kita. Mending maksa-maksa kalau demo mintaan, apa mending orang ngarunduk. Kira-kira mun anak orang anu gitu. Anak kita nih misalkan 4, yang satu tuh minta terus, yang satu nggak minta tapi rajin. Yang satu dia mah pemalu tapi rajin bener. Kita sayangnya sama mana? Nuha ieu we gawe tapi nalika dibere ge embung-embungan. Itu kan orang mere deui ya. Apa? Tong ditarakat, tong diturutan ka kamanyo kali itu mah. Ditambahan kan? Ditambahan. Ya rajin, ya embung bae dibere. Embung. Gue jadi paksa aku kolot. Ya guys, tuh tanya sawah itu jam kabeh guys. Kakak mana ulah nyawa. Itu. Ayo, ngarodoro wae. Kita itu terus-terusan minta karena kita tak punya malu sama Allah. Mengapa kita nggak punya malu? Karena kita belum kenal sama Allah. Dengan itu ayo kita belajar terus agar supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, ridho kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fakaifa la yastahi ayyarfa'aha ila khaliqatihi. Sama Allah saja orang-orang makrifat mah malu meminta, apalagi meminta sama penciptaannya, sama malu. Sama Allahnya saja yang suka memberi itu malu minta,
apalagi sama makhluk. Mual mungkin mental. Jadi diajar dikir eta, diajar kurang jadi anti peminta minta. Bukan anti diberi, tapi anti meminta. Pantangan minta. Diberi mah ketuna naon ngan hiji syaratnya, satu syaratnya ketika diberi kita ingat ini yang ngasih hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ingat, tunggu dulu gitu. Jangan pergi, nanti dikasih ke orang lain. Belum ingat saya, pikir dulu. Setelah ingat, nah baru. Karena ingatnya kita malam lama idiot. Dikir makan siap-siap tuh dikir terus supaya pas ada yang ngasih itu kita betul-betul ingat. Nah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala baru boleh terima. Ada yang ngasih belum ingat bahwa itu pemberian Allah, hakikatnya dari Allah, tidak boleh diterima bagi orang yang belajar di dikir. Kalau ingin dikirnya terus ayo hobi ke parundai karena emang jalannya yang salah. Rohana tala di para ya. Iba iltabasa alaika amroni fanglur asqalahuma ala nafsi. Ibnu dan Ida iltabasa alaika amroni fandur asqalahuma ala nafsi. Lamun orang dijieun ragu, dibikin samar, dibikin keliru oleh dua permasalahan dengan dua perkara, nu mana ya nu kudu digawean ya, nu mana ya nu kudu digawean, nu mana nu kudu dilaksanakeun ya. Bikin kita bingung, yang mana yang harus dikerjakan. Kalau kita mendapatkan kebingungan dua perkara, yang mana yang harus diambil, yang mana yang harus dilaksanakan, yang mana yang harus kita tempuh, dua perkara. Terus caranya kumaha terus? Fatbahu fa'id. Jadi dengan terjemahan. Ayo lihat. Iba iltabasa, kalau kita menemukan permasalahan, dibikin bingung, dibikin puyeng gitu ya, kasaliru keserupa, tabasa kasarupa. alaika amroni Dua perkara oleh dua perkara. fanglur asqalahuma. Maka ambillah, lihatlah, maksudnya ambillah perkara yang lebih berat menurutmu, menurut hawa nafsumu. Dua perkara, yang mana yang ini, apa ini? A, B. Sudah saja, lihat yang mana yang paling kita gak suka, ambil tuh. Yang mana yang paling berat hati kita, aduh, eta yang jangan ambil. Ini yang benar nih. Kira-kira yang berat. Ambil yang berat. Pegawaian naon ya? Yang berat. Langkah yang mana nih? Yang berat. Yang kira-kira nafsu kita sama sekali nggak ada mau. Nggak mau nafsu kita. Waduh, embung. Eta numbung kan. Ya. Bahu ikutilah yang paling berat.
menurut nafsu kita. fa innahu la yaskilu 'alaiha illa ma kana haqqan. Karena tidak akan ada sesuatu perkara yang menurut nafsu itu berat kecuali itulah yang betul. Itulah yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Karena nafsu mah mungkin bae diajak benar. Kira-kira merangkat gerak, kita guys, meta cokot. Gitu. Yes. Ada? Terus sehat sudah gimana? Oh, satu dik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Sa
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina bosan-bosan yang pengen ikutan puasa saya tunggu ijazahnya. Makan dulu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.